dulu mendukung Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini kami share konten yang berisi fakta benarkah Pak Prabowo menyumbang 400 miliar saat pencalonan Pak Anies Baswedan di Jakarta? Benarkah hal tersebut? Yok cek faktanya yok. Baik, saya bacakan fitnah lagi. Prabowo berikan 400 M untuk jadikan Anies gubernur. Beredar sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Prabowo telah memberikan dana senilai 400 M secara cuma-cuma untuk mendukung Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Dalam unggahan tersebut terdapat sebuah video yang memperlihatkan jubir TKN Prabowo Gibran, Shirley Anelia Tanzil, menyebutkan bahwa justru Anies yang tidak mengenal etika karena Prabowo dulu telah menyumbang dana yang besar untuk pencalonan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, demikian ini yang posting nih. Nah, baik, mari kita simak videonya ya. Sekarang saling menjadi bagian dan mengamanahkan suara Selir 01. Alasannya jelas, karena Pak Prabowo yang sekarang tahun 2024 ini terlihat lebih fokus pada kekuasaan yang ingin diraihnya daripada menghargai proses meraihnya. Baik, Mbak, bagaimana dengan janji Pak Anies di depan mata Najwa ketika dia mengatakan bahwa selama Pak Prabowo maju, dia akan menghargai dan tidak akan maju? Itu terucap baik. TV, jutaan orang nonton. Oke, yang kedua, tahukah kalian bahwa ketika Pak Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo punya sekian ratus ribu hektar tanah, which is bukan tanah milik pribadi, bukan SHM, itu adalah tanah untuk hak guna usaha. Dan tahukah Mbak, ketika Mbak dulu mendukung Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah, itu secara etik gimana nya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Ini saya nggak ngerti, gini loh. Dari tadi kan ditanya visi misi, tapi Mbak dari awal ini, dari segmen pertama, terus menerus seakan-akan karakter paslon Mbak aja yang paling bagus. Bukan, ini kita bicara visi misi. Tapi dari tadi kenapa menyerang karakter? Ini yang saya kembali ke temanya ya. Baik, itu tadi videonya. Namun faktanya pernyataan yang disampaikan oleh Shirley Anelia Tanzil tidaklah valid. Semasa Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno rutin melaporkan pengeluaran serta pendapatan dana kampanye. Pasangan Anies Sandi pada saat itu melaporkan total pengeluaran kampanye mencapai 64,7 miliar. Sementara pendapatannya tercatat mencapai 65,3 miliar. Sejumlah 63,3 miliar berasal dari Anies dan Sandi, dengan rincian Anies menyumbangkan anggaran 400 juta dan sisanya ditanggung Sandi. Berikut ini data kampanye dari paslon ya, 3 paslon Anies Sandi, Ahok Jarot, Agus Silvi. Nih ya, ini punya Pak Anies sama Pak Sandi. Terus ini Pak Ahok Jarot, di sini AHY sama Silvi. Tuh ya, datanya sudah jelas. Sumber data dari Databox. Sisanya mereka mendapatkan dana dari partai pengusung yakni Gerindra dan PKS sebesar 1,1 miliar. Anies Sandi juga mendapatkan sumbangan dari pihak lain sekitar 900 juta. Dari data yang dipaparkan tersebut tidak ada satupun dana pemasukan yang tercatat mencapai nominal 400 miliar seperti yang disebutkan oleh Shirley. Melansir dari Tempo, Sandiaga Uno turut menyatakan bahwa pihaknya adalah satu-satunya paslon yang konsisten melaporkan anggaran kampanye. Dewan Suro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, kami juga mendeklarasikan gerakan anti korupsi dan anti serangan fajar. Maka dapat dipastikan bahwa dana yang terlapor merupakan keseluruhan dana yang digunakan untuk kampanye Anies Sandi. Berikut ini adalah sumber datanya ya. Mari kita cek dari pilkadatempo.co. Nih, kampanye usai berapa duit yang dihabiskan Anies Sandi. Nih, ini dokumen
dokumentasi ketika Pak Anies Sandi melaporkan dana kampanye nih ya. Pasangan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sandiaga Uno melaporkan pengeluaran dana kampanye pada hari terakhir masa kampanye Sabtu petang 11 Februari 2017. Kami lakukan ini untuk mengirim pesan bahwa good government itu harus dibuktikan, bukan ada 1-2 kasus saja, kata Anies saat merilis di rumah pemenangannya Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Anies menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk transparan. Dia juga berharap pasangan calon gubernur lain mengikuti jejak mereka. Anies juga nanti akan menerapkan sistem ini jika menjabat gubernur di DKI Jakarta. Menurut dia, sampai saat ini tata kelola pemerintah DKI Jakarta belum mendapatkan laporan wajar tanpa pengecualian. Kami akan pastikan rencana APBD DKI Jakarta akan dieksekusi dan meraih wajar tanpa pengecualian, tutur Anies. Pemda besok harus jadi transparan dan bisa diaudit. Pasangan Anies Sandi melaporkan total pengeluaran kampanye mencapai 64,7 miliar. Pengeluaran paling besar adalah dana penyebaran bahan kampanye, termasuk membeli baju seragam senilai 19,2 miliar. Selain itu, dana untuk belusukan senilai 11,7 miliar, rapat umum 6,5 miliar, pertemuan terbatas 2,3 miliar, dan lain sebagainya. Adapun pendapatan dana kampanye mencapai 65,3 miliar. Dana itu berasal dari pasangan calon sebanyak 63,3 miliar. Anies menyumbangkan anggaran 400 juta, sisanya ditanggung Sandi. Nah, ini seperti yang keterangan di awal tadi ya. Ini. Ya, jadi sangat jelas sekali teman-teman bahwa tidak ada data yang masuk yang menjelaskan bahwa Pak Prabowo secara pribadi dan secara ikhlas memberikan 400 miliar ya. Dan itu bukan fakta, tapi itu adalah fitnah yang ditujukan untuk Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.